Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya Isra Fulkani, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video yang berbeda dari video-video yang sudah pernah saya upload pada channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan kepada pihak-pihak Muslim yang seringkali memakai ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pemahaman mereka tentang Nabi Muhammad. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan beberapa cuplikan video. Yesus atau Isa alaihissalam, beliau diutus kepada bangsa Bani Israel yang ada di Israel. Hal ini kontradiktif dari ramalan yang terdapat dalam Yesaya ayat 11 ini. Dalam Yesaya ini juga menginformasikan bahwa sosok utusan ini akan membawakan sesuatu yang baru. Disebutkan dalam Yesaya ayat ke-10, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia, hai seluruh bumi. Statement New Song atau lagu baru ini mengidentifikasikan bahwa adanya syariat baru, adanya hukum baru yang dibawakan oleh utusan ini. Bahkan kata pujilah Dia, hai seluruh alam ini, hai seluruh bumi ini, mirip dengan ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujilah Dia, hai seluruh bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini juga tidak cocok apabila dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa tidak membawakan sesuatu syariat apapun yang baru. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kamu baca Injil Matius 21 ayat ke-42. Buka Alkitab. Apa Injil? Matius? Injil Matius 21 ayat ke-42. 42. Ya, Bang Epas. Apa di situ? Matius 21 ayat 22 ya. Kata Oh. Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu? Nah, oke. Itu adalah nubuatan Yesus untuk Nabi Muhammad SAW. Batu penjuru. Bentar dulu, oke ya. Terus kamu lanjutkan ayat 43-nya. Apa tuh? Baca aja Mas Nandar, baca aja 43-nya langsung. Kamu kan saya nggak bawa Alkitab. Ya. Ini apa? Saya lagi mantengin 43. Matius berapa tadi? Ya, ayatnya, tinggal lanjut aja tadi ayatnya 42 jadi 43. Oke. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Masya Allah, Islam, inilah dinul Islam. Jadi Yesus itu sudah menubuatkan bahwa kerajaan Allah bukan Yesus lagi rajanya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Allah itu risalah Islam yang dibawa dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Yesus, sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah menyaksikan ada 3 cuplikan video, dan masih ada banyak video-video lainnya yang datang dari kalangan Muslim. Dan video-video ini datang dari kalangan Muslim untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan Nabi yang dibuatkan di dalam Alkitab. Dan terkadang mereka memakai ayat-ayat di dalam Alkitab untuk mendukung pemahaman mereka tentang Nabi Muhammad. Saya bersyukur karena Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang berkecimpung di dalam bidang apologetika untuk mengcounter atau untuk memberikan tanggapan atau memberikan respon terhadap video-video yang datang dari kalangan Muslim. Video-video ini juga sudah direspon oleh channel YouTube-nya Pak Isra Suru, channel YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu, channel YouTube-nya Verum Veritatis, dan channel YouTube-nya Tanpa Ragi, dan masih banyak channel YouTube lainnya. Mereka memberikan tanggapan atau respon terhadap video-video yang datang dari kalangan Muslim. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan melakukan hal yang sama yang seperti kalangan Muslim itu lakukan. Mereka mengambil ayat-ayat di dalam Alkitab untuk mendukung pemahaman mereka tentang Nabi Muhammad. Saya juga akan mengambil ayat-ayat dari tafsiran Al-Quran
untuk mendukung pemahaman saya tentang Yesus Kristus. Saya memahami ya, atau pemahaman saya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah ya. Jadi ini adalah pemahaman saya, dan saya akan memakai ayat tafsiran Al-Quran untuk mendukung pemahaman saya. Mengapa saya memilih untuk mengambil ayat dari Al-Quran, tidak mengambil ayat Alkitab untuk mendukung pemahaman saya? Di dalam Alkitab itu sudah banyak sekali ya ayat-ayat yang mendukung pemahaman kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Sudah banyak ayat yang membuktikan tentang hal itu. Tetapi ketika pihak Kristen itu memakai ayat-ayat di dalam Alkitab untuk memberikan tanggapan kepada pihak Muslim, mereka tidak mempercayai tentang hal itu karena mereka memiliki satu pemahaman bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Jadi mereka tidak percaya kalau umat Kristen itu memberikan tanggapan yang didasari dari ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Sehingga saya memakai ayat Al-Quran, tafsiran Al-Quran untuk mendukung pemahaman Kristen bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Mari sama-sama saya mengajak kita akan melihat tafsiran Jalalain. Al-Quran tafsiran Jalalain ya. Kita membuka di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat ya. Dan surah Al-Fatihah ini menjelaskan tentang Allahnya umat Muslim. Kita akan berfokus pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat ini berbunyi Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan. Mari sama-sama kita melihat penafsirannya. Di hari kiamat kelak, lafal Yaumiddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali hanya Allah Ta'ala. Jadi di dalam penafsiran ini mengatakan bahwa pada hari kiamat ya, pada hari kiamat itu tiada seorang pun yang berkuasa atas hari itu karena hanyalah Allah Ta'ala yang berkuasa atasnya. Di dalam tafsiran ini juga mengkaitkannya dengan surah Al-Mu'min ayat yang ke-16 sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini ya. Jadi di dalam hari kiamat itu Allah akan menunjukkan kepada umat manusia tentang kerajaan Allah ya. Di sini dikatakan bahwa kerajaan pada hari kiamat. Dikatakan juga kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Bagi orang yang membacanya Maliki, maknanya menjadi Dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Jadi Allah itu memiliki semua perkara di hari kiamat. Yang pertama, Allah itu memiliki kekuasaan. Allah yang mempunyai kekuasaan di hari kiamat, dan Allah lah yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Kita baca penafsiran selanjutnya. Atau Dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain ya. Jadi di dalam penafsiran ini juga mengkaitkan dengan sifat-sifat Allah yang lain, yaitu seperti Ghafirus Sanbi ya, yang mengampuni dosa-dosa. Jadi mengkaitkan dengan sifat Allah yang lain, Allah mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafaz Maliki Yaumiddin sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah ma'rifah atau dikenal ya. Jadi di dalam penafsiran ini di dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, dalam penafsiran ini ada 2 sifat Allah yang bisa kita lihat. Yang pertama, Allah itu mempunyai sifat bahwa Dia berkuasa. Sifatnya Dia berkuasa pada hari kiamat ya. Yang kedua, bahwa Allah itu Dia mengkaitkan dengan sifat Allah yang mengampuni dosa. Jadi di dalam pemahaman Muslim bahwa yang dapat mengampuni dosa itu adalah Allah ya, dan yang berkuasa pada hari kiamat itu adalah Allah ya. Jadi kita akan melihat dari pemahaman atau sifat Allah yang dijelaskan di dalam tafsiran Jalalain ini, kita akan melihat dengan pribadi Yesus Kristus.
pemahaman saya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, kita akan mendukung pemahaman saya ini dari ayat Al-Quran, terjemahan atau tafsiran Jalalain. Kita sebagai orang-orang Kristen itu percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang berkuasa pada hari kiamat. Mari sama-sama kita buktikan tentang hal ini. Kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya. Apabila anak manusia datang, ya, jadi anak manusia ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya, kita melihat pada bagian yang terakhir, maka ia, yaitu Yesus Kristus, akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kalau kita berbicara tentang tahta, kita berbicara tentang kerajaan. Tadi di dalam penafsiran Jalalain mengatakan bahwa pada hari kiamat Allah akan menunjukkan kerajaannya. Ya, Yesus Kristus itu pada hari kiamat dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saya teringat bagaimana ketika Yesus Kristus itu diperhadapkan dengan Pilatus. Diperhadapkan dengan Pilatus dan Yesus Kristus berkata kepada Pilatus, "Kerajaanku ini bukan berasal dari dunia ini." Ya, Yesus Kristus menunjuk kepada kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga. Dia tidak menunjuk kepada kerajaan di dunia ini, karena Yesus Kristus itu adalah raja di atas segala raja, yang berkuasa di langit dan di bumi, dan yang berkuasa di dalam kerajaan surga. Dibuktikan di dalam ayat yang ke-31, ia bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Pada ayat yang ke-32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, ya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Di sini jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus pada hari kiamat dia berkuasa dan dia yang memiliki semua perkara, ya. Semua orang akan diperhadapkan di hadapan Yesus Kristus, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, ya. Yesus Kristus akan memisahkan seorang dari seorang yang lain, karena Yesus Kristus yang berkuasa, dia yang akan menghakimi pada hari kiamat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, karena dia memiliki sifat yang seperti dijelaskan di dalam tafsiran Jalalain, di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat, ya. Sekarang kita akan melihat sifat Allah yang kedua. Di dalam tafsiran Jalalain Al-Fatihah ayat yang keempat mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat mengampuni. Jadi hanya Allah sajalah yang dapat mengampuni dosa. Kalau kita melihat kepada pribadi Yesus Kristus, kita sebagai umat Kristen ini percaya bahwa Yesus Kristus ini adalah pribadi yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, mari sama-sama kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ya, kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Ya, coba kita mundur sedikit. Ya, kita akan membaca dari ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, perhatikan baik-baik. Yesus Kristus berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ketiga, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ya, jadi ahli Taurat yang ada pada saat Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah. Mengapa? Karena pemahaman dari ahli-ahli Taurat bahwa Allah itu hanya Allah lah yang memiliki kuasa atau memiliki sifat mengampuni dosa.
Jadi pemahaman ahli-ahli Taurat ini sama dengan pemahaman para Muslim, ya, bahwa Allah sajalah yang berhak untuk mengampuni dosa. Jadi ketika mereka melihat Yesus Kristus mengampuni dosa orang, ya, mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu menghujat Allah. Kita akan baca pada ayat selanjutnya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Ayat yang ke-6, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia atau Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa." Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus Kristus itu tidak mengatakan secara langsung bahwa aku adalah Allah, tapi dengan perbuatan-perbuatan atau dari perkataan-perkataan Yesus Kristus ini menunjukkan bahwa pribadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia mengatakan bahwa Anak Manusia itu berkuasa mengampuni dosa, ya. Siapa yang berhak untuk mengampuni dosa selain daripada Allah, ya. Jadi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Jadi dari kisah di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32, dan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-6 ini sudah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, ya. Jadi sini jelas saya memakai tafsiran Al-Quran untuk mendukung pemahaman bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua, dan kiranya video ini lewat kuasa Roh Kudus memberikan kita pemahaman bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Saya percaya bahwa video ini pasti memberkati kita semua. Sebelum itu saya minta maaf, mungkin saya ada salah di dalam membaca tulisan-tulisan dalam bahasa Arab. Saya minta maaf kepada kaum muslim karena saya juga belum fasih untuk membaca Al-Quran di dalam bahasa Arab. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan Yesus memberkati.